yang sudah baru masuk. Devin Adam, monitor Devin Adam. Ya Pak. Oke, baik, bisa mendengar saya ya? Bisa Pak. Udah bisa melihat salindianya, slide-nya? Ya, terlihat. Baik. Kalau begitu, mari kita lanjutkan dulu ya teori-teorinya ini, karena mulai minggu depan saya ingin mulai masuk ke dokumen desainnya, ya, mulai ke dokumentasi untuk proyek Anda, ya. Mari kita lihat di bab 10 ini UTMI ini User, Technology, Market, and Innovation, ya, singkatan. UTMI Circles, Technology Push, dan Market Pull. Apa ini maksudnya? Nah, yang kalian lakukan ini sebenarnya adalah creating a winning service offering. Jadi kalian itu sekarang sedang menciptakan sebuah layanan baru. Dan layanan baru ini harus winning service, ya, harus yang disukai oleh semua pihak, menguntungkan semua pihak yang terlibat. Nah, di sini ada dua macam tren di pasar terkait dengan marketing ini, yaitu teknologi push dengan market pull. Nah, kalau yang kalian biasanya lebih banyak memanfaatkan teknologi push karena inovasi biasanya. Jadi kalian punya sesuatu inovasi, kemudian itu yang akan kalian push ke masyarakat, ya, mengedukasi masyarakat supaya mengenal inovasi yang kalian ciptakan. Bukan market pull. Kalau market pull itu memang sesuatu yang sangat dibutuhkan, kayak di tempat katakanlah di tempat camping begitu ya. Kemudian Anda membuka lapak nasi goreng. Nah, itu lebih banyak karena kebutuhan, market pull ya. Sementara yang disediakan layanannya layanan yang biasa-biasa aja, cuma belum ada di tempat itu. Tapi kalau teknologi push ini berbasiskan inovasi, kalian menciptakan tren baru. Kebutuhannya kebutuhan baru. Nah, kayak Gojek, kayak gitu ya, itu sebenarnya sebelumnya nggak ada. Nah, Gojek membuat skema bisnis sedemikian sehingga orang tahu itu, kemudian kebutuhannya menjadi tercipta. Yang namanya kebutuhan baru itu tidak mesti 100% baru, tetapi yang lama melalui proses transformasi ya dengan bentuk yang baru, yang lebih mudah, yang lebih menyenangkan. Oke, ini ada Metcalfe's Law. The value of power of a network increases in proportion to the square of the number of users or nodes on the network. Nah, what it means in plain English is that there is very little value in a network service when there is no one else to call, and that the perceived value increases very quickly the more users are connected to the network. Jadi makanya valuasi Gojek ya, Traveloka atau Tokopedia, Bukalapak semacam itu menjadi luar biasa besar, menjadi puluhan triliun ketika jumlah usernya sangat banyak. Oleh karena itu mereka berani membakar uang di awal demi mendapatkan nodes ini atau user ini sebanyak-banyaknya. Ketika di network sudah banyak, itu segala macam value yang baru bisa terjadi. Oke, coba saya lihat. Oh, ini ya di chat ya. Baiklah. Nah, 3 dimensions of service creation di sini ada. Ini kalian harus bisa menggambarkannya lah di luar kepala, harus hafal. Karena mudah.
bentuk yang lain sebetulnya kayak bentuk merek semen ya, 3 lingkaran, tetapi ini dibalik. Jadi yang di sini adalah, kita mulai dari ini dulu, lingkarannya U di sini, customer needs, user di sini. Di sini user, coba saya akan anotasi ya. Di sini lingkaran user, di sini lingkaran teknologi ya. Di sini lingkaran market, dan disinilah sebenarnya yang namanya inovasi. Ya, innovation. Inovasi itu ketika sebuah layanan tercipta dengan menggunakan teknologi yang mendengarkan keluhan-keluhan atau harapan-harapan dari user. Nah, jadi kalian sebagai penciptanya, sebagai inovatornya, mendengarkan user, berempati, keluh kesahnya atau harapannya, kemudian kalian gunakan teknologi. Ingat, kalian akan lulus sebagai sarjana teknik ya, karena berkutat dengan teknik dan teknologi. Nah, kemudian masuk ke marketplace supaya si user ini dapat memperoleh layanan yang kalian buat dengan mudah melalui sebuah mekanisme pasar. Dan jadilah itu inovasi. Jadi yang sekarang menjadi unicorn itu ya, karena nilainya sudah di atas $1 miliar itu ya, itu sudah menjadi inovasi yang sukses. Yang jelas kalau belum unicorn juga, kalau sudah dibutuhkan banyak orang, itu sudah menjadi inovasi. Kalau belum tersedia di pasar, diakses dengan mudah, itu berarti masih jadi invensi saja, belum jadi inovasi. Inovasi itu harus tersedia di market sebenarnya. Nah, ini lingkaran UTMI, inilah UTMI ini ya, yang kalian harus ciptakan, dan sekarang kalian sudah memulainya. Baik, saya akan buang drawingnya. Nah, jadi sekali lagi, ini secara teorinya nanti kalian bisa baca, tetapi bahwa kalian sebagai inovator mendengarkan kebutuhan konsumen, kebutuhan user, menggunakan teknologi yang kalian punya, dan nanti masuk ke pasar supaya terjadi win-win solution, jadi winning services. Win-win solution antara kalian dengan semua pihak ini, penyedia layanan ya, kemudian ke konsumen, penyedia teknologinya, bagaimanapun juga nanti pasti ada bagian-bagian yang harus berbagi value, berbagi profit dengan mereka. Termasuk di sini marketing ya, nanti dengan konsep marketing yang sudah kita pelajari di paruh pertama kuliah ini, ditambah dengan yang kemarin ya, yang berupa kurva S itu yang sudah ada digabungkan dengan Take 5 itu ya, sehingga ada kurva S-nya jadi rame karena ada elips-elips di huruf S di atas dan di bawahnya, sehingga tidak hanya sekedar antara pionir sampai laggard saja di sumbu X, tetapi juga ada jenis-jenis yang diambil dari Take 5 ya, segmentasi pasarnya sudah ada, jadi lebih lengkap. Baik, nah saya skip saja ini ya, banyak ya banyak halamannya, tapi justru saya akan fokus kepada yang sangat penting saja. Kalau dulu ini memang ada integrasi layanan itu ya, tapi sekarang sudah kayak gini. Zaman yang dulu diperkirakan sudah terjadi sekarang. Jadi internet multimedia services sudah terjadi sekarang. Segala macamnya sekarang melalui jaringan data, jaringan internet. Kalau dulu terpisah-pisah masing-masing ada sistem tersendiri, sekarang sudah seperti ini. Nah, karena sudah seperti itu, nah di sini
sebenarnya kalian dalam membuat inovasi ini banyak yang harus dipikirkan. Tapi sekarang asal tahu saja, karena kalian kan baru virtual company, orangnya baru 3. Nah, tetapi yang jelas, nanti kalau kalian menjadi besar atau ikut ke bagian yang besar, ini kalian harus memikirkan ini semua. Ya, nanti company strateginya seperti apa. Kalian sekarang punya virtual company, punya motto, punya tagline, kemudian mulai punya produk, service namanya udah mulai dari 1 dulu ya. Kayak Toyota itu adalah brand besarnya, tetapi ada produk-produknya Corolla lah, ada Alphard dan lain-lain ya, yang merupakan produk-produknya. Nah, kalian itu punya company strategi. Toyota punya company strategi, IBM punya, ITB juga punya, ya. Nah, kemudian akan diturunkan menjadi service strategi. Service strategi ini diturunkan kembali menjadi service concept and business case. Ada siklusnya. Nih, idea generation kalian sudah dari 5 dipilih 1, kemudian concept evaluation. Kalian sebenarnya sudah melakukan ini secara tidak langsung, tapi baru sekarang disampaikan di modul 10 ini ya. Nah, kemudian kalian sudah melakukan plan and design, nanti dokumennya akan bertahap. Jadi kita tipenya adalah prototyping dulu. Kemudian nanti setelah prototyping jadi sampai level main menu itu, kalian akan mulai menyelesaikan secara paralel yang tukang ngoprek-ngoprek, kemudian yang persiapan bisnis, siapkan dokumennya, yang teknis persiapan juga. Kemudian ini dikembangkan, ya, lalu nanti ada saatnya launching. Disinilah nanti perlu dokumen desain ini, yang terdiri atas desain dokumen dan technical document. Dan satu lagi adalah business document ya, business plan, nanti menggabungkan semuanya. Katakanlah satu saat sudah melalui tes alpha, beta, kemudian rilis candidate, udah rilis launching, masukkan ke ini versi 1-nya ke marketplace. Mulailah marketing dijalankan, dibuat organisasi layanannya, service nih. Mungkin Anda harus berpartner dengan partner bisnis Anda yang laundry, mungkin dengan jaringan laundry-nya, begitu, yang barang bekas, dengan pasar-pasar loak dan lain-lain. Partnership, kemudian Anda punya help center-nya yang menjawab pertanyaan, ada organisasi yang menjalankan, jadi service life cycle management. Nanti ada versi-versi software juga dijalankan untuk mengupdate terus fitur baru dan lain-lain ya. Mungkin ada meet and greet, ada endorsernya, macam-macam. Ini ringkasannya. Baik. Nah, kemudian kita akan mulai masuk ke yang lebih konkret sehingga dokumen-dokumennya terlihat. Saya akan mulai bertanya ini karena hal ini sudah kalian lakukan tetapi baru kita bahas sekarang ya. Jadi ada pengalaman dulu dalam membuat itu. Mari kita lihat mulai dari ini dulu. Saya akan mulai bertanya dulu nih. Dari mulai idea generation, saya minta 5 waktu itu, kemudian kalian sudah melakukan initial screening, dibantu dengan presentasi kepada saya. Nah, kemudian business unit, forum, ya kita diskusi itu, reviews idea, and makes kill go hold. Dipilihlah 1. Nah, ini saya mau minta dari Faras Banas Lubis menceritakan ini. Initial screening. Ya, silakan. Jadi mulai dari sini saja, yang telah kalian lakukan sebenarnya ini teorinya sekarang kita bahas. Bahwa kita mulainya dari idea generation dan saya minta 5.
Ya. Oke, silakan. Jadi kita bahas ini ya, Faras ya. Ya. Setelah itu kita bahas dengan apa yang kalian rasakan sehingga benar-benar yang kita lakukan itu matching dengan teori ini. Monggo. Initial screening ini dia itu pertanyaan tentang kayak kan tadi kan udah 5 ide generasinya udah 5 ide. Tapi kan ada dia satu ide yang diutamakan yang maksudnya yang fokusnya nanti diserahkan ke Bapak itu apakah itu nanti visible ide-ide aplikasi visible atau enggak. Ya, baik. Kemudian Itu bisa untuk ide aplikasi yang utama, jika tidak mungkin ke ide yang lain. ya, dulu kita secara tidak langsung ada kill go hold ya, ketika kalian punya ide yang tabrakan dengan yang lain kan itu harus hold dulu. Ya, kalau yang kill kayaknya itu tuh udah banyak, jangan. Nah, kayak gitu ya. Kalau yang go itu pilih dulu kemudian konsep evaluation. Mari sekarang setelah Faras adalah Nyoman Kevin Cahyadi. Iya, Mari halo, kita cek ke konsep evaluation. Secara teori harusnya kayak gini nih kita. Silakan. yang konsep evolution itu jadi kan itu setelah initial screening. Jadi dari 5 ide itu kita udah nyari satu bener ya Pak ya? Ya. Satu ide. Lalu di konsep evolution ini kita dari slide kita lihat ada market assessment-nya. Jadi kita nilai seberapa besar pasar kita untuk aplikasi ini. Dan juga ada price plan untuk setiap servisnya. Lalu bagaimana pricing-nya nanti? Perkiraan bagaimana punya kalian? Kita sudah juga tuh diskusi pricing mekanismenya. Jadi pricing kita itu ada Gratis kan? Iya. Kita menggunakan pakai premium itu ya. Iya. Karena sekarang itu kalau nggak premium susah. Nah nanti kalian harus menganalisis itu di dokumen. Kenapa pricingnya kayak gini? Dianalisis ya. Iya Pak. Jadi ini kita bereskan konsep-konsepnya. Minggu depan kita akan melihat mulai kepada dokumentasinya tertulis. Gitu kan, kalian sekarang sedang mengerjakan proyeknya ya, jadi sekarang minggunya mendengar aja gitu, tidak saya ganggu dulu. Oke, kemudian positioning. Positioning ini sejujurnya belum begitu mengerti sih Pak, maksudnya positioning di sini apa? Positioning itu yang kemarin kita bahas, take 5, yang gitu, itu segmentasi kita mau di mana sih gitu. Oh. Terus bentar ini pencet nih. Bentar ini voice option. Oke, monggo. Ya, lalu berdasarkan 5 segmen yang kemarin, kita juga cari tahu aplikasi kita itu lebih condong ke yang mana. Lalu berikutnya ada invoicing. Jadi yang saya tangkap di aplikasi ini kan dia juga ada fitur semacam yang bikin berbayarnya. Itu Ya. bagaimana ngurus invoice-nya. Gimana kira-kira tuh yang kalian sudah bayangkan untuk aplikasi kalian apa? Aplikasi kami judulnya adalah See the Voice, Pak. Itu fitur utamanya adalah text to speech dan speech to text juga. Baik. Nanti invoicing-nya gimana kira-kira? Untuk saat ini kami mikirnya untuk mendapatkan revenue kami dari ads gitu sih Pak. Baik, jadi invoice-nya sebetulnya ke Google aja ya kebanyakan ya? Iya. Ya, sebenarnya nanti kalian bisa saja untuk ke depan tidak hanya mengandalkan dari Google saja kan, gitu. Bisa ada acara-acara di luar gitu ya. Banyak gitu, tapi yang sekarang mungkin yang terbayang baru dari Google saja. Oke, saya mau nanya Adrian Timotheus yang berikutnya nih. Siang Pak, apakah suara saya terdengar? Ya. Customer support mau apa rencana kalian dengan aplikasi ini? Customer support, kalau untuk customer support sih paling kami belum menentukan yang sistem yang gimana-gimana banget sih Pak untuk customer support.
Tapi paling bisa dilihat dari review-review pengguna kalau nanti sudah dimasukkan di Play Store kan, pasti ada yang komplain atau minta seperti apa ya, fitur yang nggak jalan atau bug gitu. Ya, oke ya. Nah, kalian pernah komplain nggak ke customer support? Saya pernah sih Pak, cuman gimana? Kemana? Pernah. Pernah, tapi kayak waktu itu saya komplainnya tuh ke mana ya? Ke perusahaan yang cukup ini sih Pak, cukup membuat game yang cukup besar, jadinya nggak terlalu dilayani dengan baik. Cuman karena kami ini baru berupa startup, jadi kami bisa benar-benar fokus ke pelanggan yang kalau misalnya ada komplain, ada masalah apa bisa kami bantu gitu. Oke, jadi nanti kalian bisa melihat ya bagaimana yang sukses melayani pelanggan. Jadi itu kalau customer support yang baik, orang yang komplain itu justru jadi nanti puas, dia bilang kemana-mana gitu. Ada prinsip kan, orang lebih baik bernyanyi di dalam daripada teriak-teriak di luar, kayak gitu ya. Dan bisa mengubah yang asalnya ancaman itu menjadi peluang ketika kita layani dengan baik. Oke, kemudian sales and distribution, saya mau nanya Muhammad Hudan. Aplikasi Anda apa? Rencananya seperti apa? Sales and distribution-nya. Ya Pak, aplikasi yang kelompok saya buat itu namanya Baby Bump, itu untuk ibu hamil. Jadi sales dan distributionnya, kalau untuk distribusinya, ini distribusi yang ini berarti ya Pak, distribusi misalnya lewat App Store gitu ya Pak? Ya, apakah Anda memikirkan distribusi yang lain lewat Ibu PKK, Posyandu atau gimana misalnya? Oh, kalau itu mungkin lebih ke arah ini Pak, kan tujuan kami itu ibu-ibu yang cenderung agak modern, mungkin kayak lebih perkumpulan ibu-ibu di perkotaan itu. Mungkin ada kayak perkumpulan ibu-ibu di perkotaan kan suka ada gitu Pak. Baik. Oke, jadi sales and distribution-nya mau mengandalkan marketplace aja dulu gitu ya? Iya. Oke. Kemudian marketing communication, saya mau nanya Hardi. Baik, untuk Apa aplikasi Anda? kami adalah Sitin. Sitin itu semacam portal webinar di mana orang-orang yang mau ikut webinar bisa gampang nyarinya gitu loh. Ya. Komunikasi marketingnya itu kurang lebih seperti kurang lebih kita pakai cara online ya. Kita bikin kanal-kanal online seperti Instagram atau bikin website informatif untuk menyediakan informasi bagaimana untuk promosiin itu loh aplikasi kami. Kurang lebih seperti itu sih untuk marketing communication-nya. Mau beli lewat endorser atau gimana untuk growth hacker-nya? Kalau untuk growth hacker, endorser kami belum gitu sih, belum nentuin apakah seperti orangnya mau kayak siapa gitu. Bisa jadi ya membuat ini juga sih nyari-nyari endorser yang kalau misalnya sekali tembak terus orangnya suka, dia nge-promosiin ke orang lain, misalnya kayak di podcast jadi Kobuzer gitu atau gimana. Ya, kalian harus pikirkan ya yang jelas ya. Kemudian sekarang Muhammad Hudan. Iya Pak. Ya. Ya, simple financial analysis. Apa yang sudah kalian pelajari? Ada kan dari Pak Rendro atau dari siapa yang bikin business plan? Business plan. Kalau business plan kan itu sepertinya tidak ada yang bahas secara spesifik business plan Pak, tapi apa yang kalian ketahui simple financial analysis? Rugi laba, NPV segala macam udah pernah belum? kalau mungkin saya pernah belajar
saya pernah belajar beberapa mungkin, tapi kalau di kelas diajarkan secara di kelas mungkin saya seingat saya nggak diajarkan dalam kurikulum gitu, Pak. Kalian apa aplikasinya? Siapa yang menangani urusan bisnisnya? Oh, untuk kelompok kami itu Madiha Ainaya. Maksudnya itu ya Pak, anggota kelompok yang anggota tim yang menanggung jawab. Colek aja supaya menerangkan kira-kira simple financial analysis-nya mau seperti apa. Ingin tahu dulu saya. Halo. Ya. Ya, halo Pak. Mungkin untuk analisis detail kayak ROI, NPV-nya belum dilakuin ya Pak. Tapi Cuman sudah tahu ya? Buat revenue stream-nya kebayang sih Pak dari mana. Ya, kayak ROI itu ya, ROI itu udah tahu, udah belajar. Nggak di kelas sih Pak. Di mana tuh belajarnya? Belajar sendiri gitu. Oke, berarti nanti ada 17 calon financial manager ya. Meskipun dadakan, kalau belum pernah belajar. Belum ada di mata kuliah yang lain ini? Simple financial analysis? Kayaknya bakal keluar di Manpro, cuman belum sampai tahap situ sih Pak. Oke. Ya udah nanti dilihat-lihat, mudah-mudahan di sana ada sehingga bisa diaplikasikan di sini ya. Ya Pak. Baik, kalau begitu, oke. Nanti kalau Anda sudah, saya ingin nanya sih yang lain paham enggak ya ini ya? Terutama yang 17 orang yang mengurusi ini. Anda tahu teman Anda yang bagian financial analysis lagi di tim yang lain? Ya udah, enggak apa-apa. Takutnya nggak tahu, saya akan nanya Naufal. Siapa Anda atau kelompok Anda akan menjelaskan seperti apa financial analysis-nya? Ya Pak, financial analysis. Kalau Anda bisa jawab, jawablah akan seperti apa. Kemudian kalau enggak, berarti harus nyolek teman satu tim Anda yang ngurusin bisnis. Finansialnya nanti gimana ya? Dari segi bisnisnya paling ya Pak ya? Di tim Anda bagian bisnisnya bukan? Iya Pak. Kalau begitu udah punya tanggung jawab nih dari ketuanya. Apa yang akan Anda lakukan? Jadi kalau untuk dari finansialnya sendiri, kami paling ngambil aplikasi kami itu health catering gitu ya Pak ya. Jadi di situ nanti kami menyediakan menu-menu catering yang sehat dan juga nanti ada kayak semacam food planner gitu, penghitung kalori makanan untuk orang yang mau diet atau orang yang mau hidup sehat aja gitu Pak. Nah, nanti di situ kami paling ambil keuntungannya dari dari pengantaran sama dari masing-masing catering yang ikut dalam aplikasi kami gitu sih Pak. Ya, sehingga analisis finansialnya akan seperti apa? Apa aja yang akan Anda tulis gitu di business plan nanti terkait itu? Oke, kalau itu berarti pembuatan aplikasi mungkin Pak. Baiklah, saya akan nanya. Anda tahu nggak calon direktur keuangan tim Anda yang lain? Coba tadi Pak. Supaya Anda mendapat gambaran nih, nanti ujung-ujungnya semua ini adalah duit gitu. Jadi sehebat apapun engineer dan lain-lain, kalau nggak ada tukang jualannya, tukang ngurusin keuangannya, Anda kerja bagai kuda nanti nggak dibayar, cuma rumput doang kasarnya. Jadi semua insinyur itu ujung-ujungnya sangat berterima kasih kepada bagian sales dan marketing, sales terutama.
Karena dialah yang menciptakan return yang paling utama ya. Colek teman Anda yang kira-kira di tim lain paling tahu urusan finansial analisis ini. Analisis finansial ini. Siapa? Betsy mungkin, Pak. Betsy. Mari kita lihat. Iya. Bagaimana analisis keuangan yang sederhana yang akan dilakukan apa saja? Saya sebenarnya sekelompok sama Madiha dan Hudan Pak tadi yang baby bump. Jadi emang belum ada untuk penghitungan NPV dan ROI-nya, tapi ya udah tahu revenue stream-nya gitu. Baik. Di sini ya, di bagian ini anak-anak STI itu selalu yang paling lemah kalian itu. Nyimpen uang itu, nulis uang mau menghargai diri sendiri berapa per bulan, honor kayak gitu. Sulit banget gitu. Nah, tapi kalau udah dipanas-panasin kayak gini sih ujung-ujungnya jadi pada pinter. Nah, sekarang mungkin belum ada yang tahu ya financial analysis seperti apa. Kalau Betsy tahu apa aja kira-kira nanti yang akan ditulis? Gimana Pak maksudnya Pak? Nanti kan Anda akan berbisnis ceritanya nih, Iya, iya. layanan. Orang kan nggak mau bayar pakai rumput kan, pasti pakai uang toh? Iya Pak. Nah kira-kira mau menghitung laba ruginya seperti apa sih? Udah kebayang belum? Kalau misalnya revenue stream itu dari ini Pak, kayak kan kita ada jualan produk gitu kan Pak. Ya. Kayak ada e-commerce-nya, berarti ntar dapat untung dari situ, sama dapat untung juga dari kayak marketing event-event yang berhubungan tentang ibu hamil gitu Pak. Oke, kalian sudah tahu ini nggak bisnis model Canvas? Belum dibakukan gitu sih Pak. Tapi udah tahu ya? Udah kebayang. Ya oke, nanti kita akan lihat ya bisnis model Canvas dan kalian pasti harus buat sih akhir-akhirnya untuk bisnis kalian ini. Baik, nggak apa-apa karena memang kalian ini bukan mahasiswa keuangan. Tetapi urusan keuangan itu hanya tambah kurang kali bagi. Nggak ada integral, nggak ada diferensial, nggak ada yang aneh-aneh. Jadi bagi kalian itu gampang banget. Belajar marketing, belajar financial analysis tuh gampang sekali. Nah, nanti kita akan belajar hal tersebut ya. Mungkin minggu depan lah kita mulai. Tapi pada prinsipnya ya yang pakai common sense dulu lah seperti Betsy barusan. Nanti akan dapat pendapatannya dari mana, pengeluarannya apa saja, diproyeksikan ke 2-3 tahun ke depan, sehingga labanya kira-kira dari mana. Kalian dapat untung, bonus, dan lain-lain berapa. Itu ya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Garis besarnya ya. Oke, Naufal sama Betsy dan yang lain-lain nanti kalian sekarang posisi tidak tahu, tapi manakala nanti saya kasih tahu langsung pada pinter. Ini hebatnya anak-anak STI ini ya. Baiklah, pokoknya yang seperti itu garis besarnya. Mari kita lanjut ke udah katanya ini ya di konsep evaluation di di DP2 ini decision phase kedua akan review of concept document and make kill go whole decision on pricing plan. Nah, uang nih ujung-ujungnya di sini. Resources committed for next phase of project. Karena udah diputuskan, oke, keuangannya udah oke. Mari kita lakukan kalau perlu rekrut apa, perlu resource apa, sewa tempat dan lain-lain. Barulah masuk ke feasibility and definition. Nah, sekarang saya akan minta Rehwell Grace Marbun. Silakan. Ya, halo Pak.
Oke, setelah diputuskan ini dokumen bisnisnya sudah mulai ya sebetulnya. Nanti kalian catat dokumen bisnis minimal ada hal-hal ini nih. Dari layanan yang akan kalian buat. Jadi kita lihat di sini betapa Mas Menteri ini, Mas Nadiem, itu kan bukan programmer gitu. Tapi dia bisnismen. Programmernya nge-hire saja. Kadang-kadang ini yang pinter nyari dari India. Karena di India banyak yang pinter banget gitu. Nah, sebenarnya pinternya sama dengan kalian. Cuma mereka mungkin lebih ada yang maniak gitu ya. Setiap hari coding terus, berbagai algoritma udah dikuasai gitu. Nah, kalau kita, mungkin perlu melihat etos kerjanya lah kepada orang-orang India, orang-orang Cina ya untuk software ini. Orang Korea, orang Jepang. Luar biasa. Dulu orang Malaysia itu lebih santai-santai. Tapi sekarang mereka sudah ketularan. Sehingga universitasnya juga jauh lebih hebat ya dari kita. Nah, tidak apa-apa terkait itu. Yang jelas kalian nanti mengikuti etos kerjanya. Oleh karena itu, kalau kalian bisa dan upayakan bisa S2 ke luar negeri supaya banyak belajar terkait hal yang non teknis ini ya, soft skill ini. Oke, Rehuel, bagaimana nih visibility and definition? Dicek, disiapkan gitu ya, supaya nanti DP3 lulus. Kalau menurut saya di bagian visibility and definition itu terkait dengan yang Bapak bilang tadi, etos kerja dari timnya sendiri, kayak mana kemampuannya, kualitasnya gitu kan Pak. Terus perencanaan desainnya itu apakah desainnya itu layak untuk diimplementasikan atau masih ada kekurangan di suatu aspek gitu Pak. Ya, jadi ini nih, output is full business case and launch plan. Jadi sudah benar-benar didetailkan lagi ya rencana-rencana kasar di konsep evaluation itu di sini benar-benar dites. Kalau itu gini gimana, kalau ini gini gimana, kalau udah stabil, udah yakin. Nah, biasanya nanti investor-investor juga ngetes kayak gini nih sebelum mengusulkan puluhan miliar atau triliun itu. Ya. Jadi competitive analysis dicek bagaimana nih kompetisi software yang mirip, layanan yang mirip, yang kayak gitu ya. Market research bener nggak? Market nggak akan berubah nih 5 tahun ke depan dan lain-lain. Konsep testing diuji cobakan. Kadang-kadang mock up-nya dicoba dulu kayak gitu ya. Technical appraisal, kalau Anda menggunakan GPS, apakah GPS-nya jalan di tempat target kita? Internetnya seperti apa? Kalian mau ada layanan video streaming, tapi ternyata di tempat itu kurang bagus, itu kan nggak bakal cocok. Yang gitu-gitu tuh. Terus financial analysis ini yang paling terakhir. Karena ujung-ujungnya di situ biasanya keputusannya. Kalau ujung-ujungnya resikonya rugi, nggak akan jalan sehebat apapun layanan ya. Jadi harus dicek kembali, nanti direvisi lagi. Ini sebetulnya ada feedback. Kalau jelek ini ada feedback kembali lagi ya. Nah, kalau di sini nih misalkannya tidak lanjut, harus review kembali business case. Business case ini sebenarnya kembali lagi kalau orang kontrol ini kembali lagi ke sebelah sini nih. Business plan-nya diperbaiki. Oke. Kemudian ini kita lanjutkan ya. Yang 5M ini sudah tidak terlalu penting lah sekarang. Jadi saya akan lewat dulu. Kalian tidak tahu 5M juga nggak apa-apa karena sudah tahu dari yang sebelumnya ya, yang $1 million app itu. Development. Nah, oke, ini sampel service card. Saya ingin cek aja dulu. Ingin ngecek coba kalian sejauh mana mengetahui. Nah, ini yang detail-detailnya dari yang tadi ya. Lihat nih. Tadi itu kita di DP 3 di sini. Nih. Setelah DP 3 itu kita lanjut. Banyak nih checking-checkingnya. Nah, ini saya lewat dulu ya, langsung aja dulu ke sini.
panjang ini ceritanya ya. Nanti kalian kalau di perusahaan yang besar, profesional, dan kalian sudah tambah kompleks, ini yang akan dilakukan. Tidak sesederhana yang kita ketahui sekarang. Ya, oke. Rehuel sudah, kemudian Sofa. Nih, mulai setelah disetujui project plan-nya, segala macamnya sudah oke, financial analysis-nya sudah mantap, mulailah plan and design. Safa, monitor. Iya, Pak. Silakan di plan and design ini apa katanya nih di sini? Iya, jadi setelah kita mengkonsep, itu mulai merencanakan dan merancang aplikasinya. Jadi secara detail direncanakan bagaimana mengimplementasi layanan-layanan yang ingin ditawarkan oleh aplikasi kita, seperti itu. Nah, ini Kemudian? dilakukan melalui dengan membuat technical test plan ya, dengan kriteria sukses dan gagalnya gitu. Jadi rancangannya ini berupa test plan gitu Pak, yang bersifat teknik dengan Betul. kriteria gagal, kapan dia sukses, kapan dia gagal, seperti itu. Baik. Kemudian? Terus karena pada tahap sebelumnya sudah dirumuskan, harus disepakati juga konsep marketing dan perencanaan komunikasinya di antara tim perancangnya itu, agar pada saat pengembangan ini selaras dengan konsep marketing yang ditargetkan di awal tadi, seperti itu. Terus pada akhirnya deskripsi layanannya itu diperbarui dan dalam bentuk project plan dan business case-nya juga diperbarui, seperti itu, Pak. Jadi di sini ada 4 komponen utama ya. Di sini adalah di sini technical design document, nanti hasilnya bagaimana UML, SRS segala macam itu. Ya, kita adopsi misalkan metodologi apa untuk pengembangan. Kemudian ada test plan design, test plan document. Jadi tes itu bisa sampai ratusan sampai ribuan sebenarnya ya. Jadi berbagai macam kondisi disimulasikan. Ketika tes plan ini sangat amat lengkap dan yang melakukannya amat sangat teliti, disitulah keberhasilan dari sebuah software. Jadi ini membuat ini tes. Nih, jadi tim pengetes sampai keluar itu memang sampai tidak ada bug. Apalagi yang critical bug gitu ya, itu biasanya hasil dari seorang yang sangat teliti di sini. Nah, itu masalah teknis nih. Jadi di sini document design sama technical design, di sini test plan design ya, test plan document. Kemudian marketing concept and communication plan ini dihandle oleh tim bisnis tadi ya. Bagaimana dengan macam-macam skenarionya. Kita ini membahas sesuatu yang ideal, yang luar biasa, dan kalian kalau punya startup minimal tahu nanti melakukan yang sederhana dari sini, tapi yang idealnya tahu. Nah, tapi kalau kalian di tempat yang sudah profesional, kalian akan melakukan bagian ini, gitu. Bagiannya akan di mana. Dan semakin hebat menguasai, akan cepat jadi manajernya karena udah mengetahui banyak hal, gitu ya, kepada yang idealnya. Kemudian setelah semuanya oke, baru business plan, project plan-nya di-update. Di-update, langsunglah masuk ke development. Nah, kita sepertinya habis ini waktunya. Bahwa sesudah desain dokumennya dipastikan, versinya ada, revisinya ada, siapa yang merevisi ditulis ya. Masuklah ke development, ke pengembangan, jreng. Jadi hasil yang bagus ini bisa di-outsource biasanya sebagian setelah rencana detail-detailnya UML-nya itu ya, macam-macam dari mulai use case diagram, kemudian swim lane diagram, cross functional, macam-macam itulah yang 7 dari UML itu. Nah, masuklah ke development. Di sini kemudian masuk fase tes yang tadi ini ya. Dan
masuk ke DP4. Belum nih, belum launching. Masih nanti ada panjang lagi, tapi kita akan berhenti dulu di sini. Nanti kita lanjutkan. Sepertinya minggu depan harus melanjutkan ini dulu. Baru kita mulai dengan contoh dokumen-dokumennya. Sepertinya itu dulu, tolong diingat ya, bahwa kita baru sampai nyaris DP4 ini. Halaman 23. Nanti kita lanjutkan. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita bubar? Safa, terima kasih ya. Ada yang ditanyakan dulu gak? Sepertinya tidak ada nih ya. Baiklah, jangan lupa presensinya diisi. Kita akan tutup. Silahkan kalian lanjutkan buat yang sebaik-baiknya ya. Mumpung tidak ada tugas dan lain-lain, sehingga hasil UTS-nya sebaik mungkin. Terima kasih atas perhatian. Kita sampai di sini, kita akan lanjutkan minggu depan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, salam sehat. Terima kasih Pak.